Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada para peserta pelatihan probiotik kali ini, juga kepada para sahabat channel YouTube Sinsehari. Ya, di sini kita akan belajar probiotik. Nah, jadi probiotik itu sekarang kan sangat viral namanya ya. Nah, jadi apakah itu probiotik, apakah minuman probiotik, bagaimana itu probiotik? Ya, itu ada di kelas pelatihan probiotik bersama Sinsehari. Bapak Ibu peserta pelatihan yang saya hormati, apabila kita berbicara probiotik, kita akan mengetahui, kita akan mengerti, memperdalam, kita akan mengetahui yang kita sebut probiotik itu apa. Jadi pertama probiotik, yang kedua prebiotik, yang ketiga simbiotik. Nah, probiotik itu apa? Probiotik itu adalah, ya kita jelaskan secara sederhana dan singkat saja, tapi bisa mudah dimengerti. Di probiotik itu bakteri baik yang mendukung proses kehidupan kesehatan kita di dalam tubuh manusia. Ya, jadi selanjutnya adalah prebiotik. Lah, prebiotik itu sendiri apa? Lah, prebiotik ini adalah makanannya daripada probiotik, makanannya daripada bakteri baik. Nah, seperti itu. Kemudian kalau simbiotik itu adalah gabungan daripada probiotik dan prebiotik, itu disebut simbiotik. Seumpama kita campurkan probiotik dan prebiotik. Suatu contohnya adalah probiotik dicampur dengan buah-buahan. Buah-buahan itu salah satu termasuk sebagai prebiotik atau makanan daripada probiotik. Nah, kemudian terjadilah fermentasi. Nah, minuman dari buah, entah apel ya, ini apel atau anggur. Nah, itulah yang disebut simbiotik. Jadi pada prakteknya keseharian kita itu adalah membuat resep-resep daripada simbiotik. Nah, pada dasarnya seperti itu, umumnya seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita akan di dalam membuat simbiotik itu perlu starter probiotik. Nah, jadi probiotik itu bakteri baik yang kemudian ada levelnya. Level yang kita sebut biangnya ya, biang. Nah, kemudian turun menjadi F1 ya, generasi selanjutnya itu kita sebut F1, kemudian F2. Nah, nanti starternya itu kita buat yang kita buat sebagai starter minuman probiotik itu adalah F2, karena kalau F1 sangat keras, jadi kurang tidak bisa ya, ataupun ya tidak bisa atau kurang benar atau kurang pas lah. Jadi yang bagus ya F2. Kalau pakai F3 mungkin bisa, cuman ya efeknya kurang bagus untuk melakukan untuk membuat minuman-minuman daripada probiotik. Jadi kalau yang di pasaran itu bagaimana? Kalau yang di pasaran kita tidak tahu apakah menggunakan F2 ataupun F3. Nah, kita di sini akan membuat starter yang disebut kita kenal dengan F2. Jadi bahan-bahannya adalah nanti ada di deskripsi ya, silakan dilihat, ditulis di deskripsi. Untuk saat ini bahan-bahannya adalah, pertama kita siapkan alat-alat ya. Jadi untuk membuat minum starter kita menggunakan galon ya, galon. Kalau kita lebih kemudian nanti meningkat prosesnya di dalam menekuni probiotik ini, fermentasi ini, lah itu boleh menggunakan panci fermentasi yang dari stainless. Nah, kita sementara
tak ada rotan akar pun jadi, kan begitu peribahasannya. Kita menggunakan galon yang harus ditutup dengan airlock, karena nanti begitu bakterinya aktif bisa pecah balonnya, kemungkinan seperti itu, atau tutupnya bisa mencelat, bisa meloncat, nah, gitu, karena aktifnya daripada bakteri probiotik yang kita gunakan. Nah, pertama kita harus menyiapkan bibitnya, bibit F1-nya daripada Lactobacillus dan kawan-kawan ya. Nah, ini adalah bibit F1 yang sangat kuat, strainnya kualitasnya premium. Nah, jadi terdiri dari ribuan strain. Nah, ini kita dapat F1-nya ya. Kemudian kita perlu air putih 4 liter. Jadi ini kita menggunakan bibitnya 1 liter ya. 1 liter ini 1 liter. Kita butuh air 4 liter. Air mineral 4 liter. Kemudian kita butuh air kelapa muda 1 liter. Nah, kemudian kita butuh gula pasir 1 kilo ya. Gula pasirnya sudah diseduh, dicampur di air mineralnya yang nanti akan kita masukkan bersama-sama. Nah, oke. Karena ini bakterinya, karena probiotiknya sangat bagus, sangat kuat, strainnya ribuan, nah, tentu aktif. Nah, makanannya termasuk apa ya? Gula ini makanannya. Yang kedua, kita butuh buah-buahan ya. Buah-buahan ini bebas ya, cuman kita berdasarkan pengalaman bagusnya pakai apel ya, pakai apel atau boleh yang lain lah ya. Nah, itu kita gunakan apel ini untuk sebagai makan ya, kurang lebih 1/4 kalau tidak salah, atau kita pilih ya 7 mungkin 7 apel ya, 7 apel. Oke, kita pilih 7 apel. Nah, nanti kita potong-potong, kita masukkan ke galon. Kita buka dulu ke galon starter ya, kita sebutnya galon starter. Oke. Nah, di sini karena kita berhubungan dengan bakteri, itu adalah makhluk hidup ya, makhluk hidup, dan itu juga makhluknya Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita tujuannya membuat untuk minuman kesehatan atau untuk obat. Nah, tentunya sebagai sebagai tonik untuk memperkuat daripada starter bakteri yang akan kita buat ya, diperbolehkan ya, lebih bagus, lebih barokah, lebih afdal bagi muslim dibacakan ayat-ayat ruqyah, dibacakan ayat-ayat pengobatan. Jadi lebih memperkuat minuman fermentasi yang akan kita buat nantinya. Oke, pertama-tama kita potong-potong apelnya dulu ya, apelnya kita potong-potong dulu, dan kita semua ini kita buka sambil kita bacakan ayat-ayat ruqyah ya. Nah, sambil kita bacakan, semoga bermanfaat kepada bakteri yang kita pelihara ini. Nah, kita buka sedikit saja, insya Allah sudah bisa mendengar. Sambil kita nanti memotong-motong buah apelnya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويؤدب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, mugi Engkau berikan starter probiotik ini manfaat dan barokah sehingga bisa menjadi obat dan kesembuhan bagi yang meminumnya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, potongan-potongan ini kita masukkan ya, kita masukkan dulu. Ini untuk makanannya ya. Nah, ini untuk makanannya ini termasuk yang kita sebut prebiotiknya ini. Jadi biar hidup probiotiknya, biar hidup, kemudian kuat ya toh, berkembang kuat. Ya, kita tidak pakai sarung tangan, tapi sebelumnya tadi sudah bersuci, sudah cuci tangan dan bersuci. Oke, sudah selesai untuk proses memasukkan ininya, buah apelnya atau prebiotiknya. Sekarang kita masukkan air putihnya. Jadi air putih satu ini sama yang sudah dicampur gula ini 4 liter ya, 4 liter. Kita masukkan menggunakan corong. Nah, ini nanti
supaya kenapa dia diaduk dulu ya, biar lebih mudah larutnya. Gulanya itu biar mudah larut daripada dimasukkan gula pasirnya dimasukkan langsung ke dalam galon. Oke, setelah air dan gula masuk, kita masukkan air kelapa muda atau degan ya. Air degan air degan wulung. Air degan wulung yang apa? Yang serabutnya berwarna merah muda atau pink. Nah, itu degannya begitu dipukul pakai golok warna merah, nah itu namanya air degan wulung. Oke, kita masukkan probiotiknya, bakterinya. Bismillah. Semua sudah dimasukkan dari komposisi yang ada. Oke, kita sampingkan dulu yang tidak perlu. Nah, ini sudah dimasukkan semua komposisinya, bahannya. Sekarang tinggal kita tutup. Sudah selesai, sudah jadi. Nah, tinggal kita diamkan selama 1 bulan penuh 30 hari. Nah, nanti kita lihat bagaimana hasilnya ya. Nah, ini nanti siap jadi starter. Jadi starter itu apa? Umpama kita mau bikin minuman dengan simbiotik buah bit, atau wortel, atau nanas, atau jahe, atau anggur, bahkan ya buah anggur, kurma atau minuman apa saja. Nah, itu tinggal kasih mungkin 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok daripada starter yang kita buat saat ini. Jadi itu sudah cukup untuk melakukan fermentasi, untuk terjadi fermentasi. Dan sekali lagi, karena kita menggunakan bibit yang unggul, premium, kuat dari ribuan strain yang sudah menjadi koloni yang kuat. Nah, semoga di sini di rumah baru berkembang kuat, kemudian menjadi starter yang berkualitas, bisa menjadi minuman yang berfungsi sebagai obat dan bisa menyembuhkan yang meminumnya atau membuat sehat. Saya kira cukup sekian. Nanti keberhasilannya akan berwarna kuning bening seperti itu. Jadi kalau berwarna biru atau berwarna merah, barangkali itu berarti ada yang salah, ada yang tidak benar dalam komposisinya, di dalam resepnya, di dalam ya tentu saya kurang tahu. Mungkin intinya kalau sudah berwarna setelah 3 bulan nanti dibuka, kemudian warnanya bagus, kuning bening, itu berarti berhasil. Baik, sementara cukup sampai di sini. Saksikan video-video dari channel Sincere yang lainnya agar mendapatkan manfaat dan keberkahan. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.